Shalom untuk kelas 9. Kita kali ini akan belajar kembali setelah setelah penilaian tengah semester maksud saya. Nah, di sini kita akan langsung membahas dua bab. Kenapa saya langsungkan menjadi dua bab? Karena untuk kelas 9 karena kita berpacu dengan waktu, karena kalian akan banyak ketika nanti semester 2 juga akan menghadapi banyak ujian-ujian tambahan dan lain sebagainya, tambahan-tambahan materi. Nah, di sini saya mau mempercepat untuk pembahasan bab-bab untuk bab 6 dan bab 7 juga. Jadi saya gabung menjadi satu. Jadi video. Nah, di sini kita akan bahas dua bab yaitu bab 6 dan bab 7. Sebelum itu silahkan mempersiapkan diri, kita bersama-sama untuk berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih sudah menonton kembali video saya. Nah, di sini kita akan langsung membahas mengenai gereja dan orang muda. Nah, di sini ini adalah bab 6. Kita akan bahas tentang gereja dan orang muda. Di sini kalian masih membahas tentang gereja ya. Dari bab 1 sampai bab 6 sekarang, bahkan nanti bab 7 juga masih membahas tentang gereja. Saya harap kalian tidak bosan-bosannya tentang bahasan gereja. Nah, di sini ada alasannya kenapa kok kalian ini dibahas terus menerus mengenai gereja. Kita akan langsung sini bab 6 gereja dan orang muda. Hubungan orang muda dan gereja. Nah, biasanya ada hubungan erat antara gereja dan orang muda. Nah, ini disebut-sebut bahwa kalian itu adalah generasi penerus gereja. Begitu pula dengan negara yang biasanya menyebutkan bahwa pemuda itu adalah generasi penerus bangsa. Begitu juga dengan persoalan gereja, karena pemuda itu adalah benih-benih atau pion-pion yang masih tumbuh untuk kedepannya, untuk gereja, untuk bangsa dan lain sebagainya. Nah, makanya sampean kalian semua ini diajarkan untuk membahas gereja terus karena hal ini. Nah, kenapa pemuda selalu dihubungkan dengan masa depan gereja? Nah, di sini ya pasti kalian itu kan penerus gereja yang masih masih tumbuh lah, bisa dibilang masih tumbuh. Nah, di sini penerus gereja yang masih tumbuh ini harus terus diberi pupuk, harus diberikan dasar pemahaman yang baik mengenai iman dan kegerejaan. Nah, mungkin beberapa waktu sudah saya bahas, mungkin perlulah untuk bibit-bibit gereja ini atau penerus gereja ini diberikan suatu pemahaman seperti katekisasi atau PA dan lain sebagainya. Dan itu perlu, seperti layaknya bangunan. Yang pertama pastinya kita merancang lalu membuat pondasi. Nah, disitulah kita dibangun. Kita membuat pondasi yang kuat, membuat pondasi yang kokoh supaya kelak nanti ketika menjadi sebuah bangunan yang besar itu tidak mengalami gangguan atau bisa dibilang awet lah sampai penggunanya lama gitu. Nah, di sini kalian sebagai pemuda gereja yang notabene adalah penerus gereja harus diberikan pondasi yang kuat tentang iman. Makanya kalian terus dicekoi, terus dipelajari tentang gereja dan gereja. Nah, di sini jawabnya bahwa pemudalah yang akan menggantikan posisi singgasana pelayanan gereja berikutnya. Nah, mungkin kali ini, mungkin sejak saat ini kalian sudah saya pelajari, sudah saya ajari, mungkin di gereja juga dilibatkan, mulai sedikit-sedikit dilibatkan dalam pelayanan. Itu karena apa? Karena kelak nanti sampean itu akan menjadi penerus gereja dalam segi pelayanan, dalam segi membantu lain dan sebagainya. Nah, contohnya mungkin nanti sampean bisa jadi majelis,
bisa jadi WL, bisa jadi mungkin pembawa firman, pembawa harta atau lain sebagainya, atau juga jadi tokoh yang melaksanakan diakonia. Nah, itu bisa jadi. Nah, oleh karena itu pemuda harus mau belajar sejak dini supaya mampu menjadi penerus yang layak bahkan lebih baik dari sebelumnya. Nah, sampai makanya harus tumbuh dengan dasar yang baik, harus diberikan dasar dan pemahaman Alkitab yang baik. Karena apa? Supaya sampean itu bisa memperbaiki mungkin kesalahan-kesalahan yang sudah ada di dalam dulu di dalam organisasi gereja. Mungkin gerejanya dulu sering terjadi masalah ataupun gerejanya sudah ketinggalan zaman. Nah, di sini peran sampean, peran kalian menjadi generasi penerus gereja itu begitu, karena sampean itu sudah tumbuh menjadi remaja dan nanti akan menjadi pemuda. Nah, tanpa pemuda nasib gereja itu bagaimana? Nah, di sini tanpa pemuda nasib gereja bagaimana? Mungkin kalian pernah mendengar gereja yang hanya jemaatnya orang tua. Nah, orang tua saja. Nah, di sini saya berpikir ke depan, mungkin apabila orang tua ini sudah tidak apa ya, tidak bisa berpelayanan lagi, sudah tua dan tidak ada yang meneruskan, bagaimana dengan nasib gereja ini? Nah, pasti secara logika akan mengalami stagnan, berhenti di situ saja. Bahkan kalau dikatakan gereja yang dikelola orang tua, mohon maaf, ini seringkali terjadi apa ya, terlalu kuno, terlalu kurang modern untuk dalam segi pelayanannya. Apalagi di saat ini kita seringkali online, seringkali mengadakan peningkatan pelayanan. Nah, di sini peran pemuda kalau tidak ada di gereja pasti akan menghambat pertumbuhan gereja itu sendiri. Nah, di sini tugasnya ada di tengah-tengah ya. Jadi dilihat di sini, ini adalah tugas kalian untuk bab 6. Tulislah peran pemuda sebagai pelopor gereja yang kekinian, namun tetap alkitabiah. Jangan lupa tuliskan penjelasannya. Nah, ini saya akan bahas. Kalau kalian kurang paham silahkan ditanyakan. Oke, kita akan lanjut. Literasi Alkitab. Banyak kisah di Alkitab yang menunjukkan pemuda-pemuda yang dipilih dan dipanggil Tuhan untuk menjadi pelayannya. Nah, kalau dibilang dipanggil menjadi pelayannya, ini pasti random sekali untuk yang dipilih oleh Tuhan. Nah, contohnya seperti Daud suka main kecapi, suka dia parasnya tampan, elok rupanya, tapi dia dijadikan panglima oleh Allah, dipilih untuk menjadi pemimpin dari umat yang dipilihnya. Contoh Yosua, Gideon juga seperti itu, Ehud, Daniel pun juga seperti itu, Timotius sebagai perwakilan di Perjanjian Baru, yakni adalah murid dari Rasul Paulus yang diajarkan untuk menghormati orang tua dan melayani sebagai pemuda yang baik. Nah, di sini mungkin kita akan fokus pada Timotius ya. Mungkin banyak sekali pelayan-pelayan yang dipilih dari kalangan atau latar belakang orang biasa, seperti nelayan, seperti petani atau peternak atau gembala dan lain sebagainya. Bahkan pemuda juga pernah dipanggil jadi pelayan atau rasul. Nah, di sini Timotius adalah perwakilan dari pemuda. Nah, di sini pemuda ini menjadi sosok yang diutamakan. Mengapa? Karena terbukti Rasul Paulus ini menjadikan Timotius itu menjadi muridnya. Karena kenapa? Karena yaitu Timotius akan menjadi penerus Rasul Paulus, menjadi seorang pelayan. Dan makanya dari itu Paulus sejak dini memberikan motivasi, memberikan firman Tuhan, memberikan ajakan-ajakan yang baik
supaya Timotius ini tumbuh menjadi pemuda yang baik, yang bisa dibilang yang lebih baik, dan menciptakan hal-hal pelayanan yang dapat diterima oleh orang lain. Contohnya melalui kehidupan keseharian pemuda Timotius ini. Jadi seorang pemuda pasti dilihat dari sikap dan tingkah laku. Mungkin kalau di sini kebanyakan sikap dan tingkah laku pemuda itu terlalu barbar, seenaknya sendiri, masih suka bermain, masih suka keloyongan, riwa-riwi dan lain sebagainya. Nah, dari di sini Paulus mengajarkan Timotius supaya tidak seperti itu, supaya hidupnya itu lebih tertata, lebih baik dan lebih teratur, supaya menjadi pelayan Tuhan itu juga pantas gitu ya. Kalau mungkin secara tidak langsung kita berpikir kalau menjadi pelayan Tuhan, oh orang itu menjadi pelayan Tuhan tapi kehidupannya seringkali masih kurang teratur, masih enggak karuan. Nah jadi itu kurang pantas. Jadi kita melalui Timotius ini harus juga belajar dan berusaha. Jika kita telah dipanggil ataupun belum dipanggil, kita harus tetap memperbaiki kualitas hidup kita, memperbaiki apa yang ada di dalam diri kita. Apakah kita sudah pantas sih menjadi pelayan Tuhan, menjadi sosok yang akan menjadi rekan Allah di dalam dunia ini. Nah jadi seperti itu. 1 Samuel 16 ayat 17, Tuhan tidak melihat paras tapi hati. Nah seringkali ini kita kalau di dunia ini melihat paras ya, melihat fisik, melihat tubuh. Oh pelayan Tuhan itu harus tampan, harus kaya, harus berpendidikan. Tidak. Nah di sini kita melihat contoh-contoh hal yang sudah tertulis di Alkitab, bahwa nelayan pun bisa dipilih, pemungut cukai pun bisa dipilih, seorang gembala pun bisa dipilih. Nah di sini pilihan Tuhan itu bisa membuat takjub kita bahwa Tuhan itu tidak pilih kasih. Nah kenapa? Kalau kalian sudah tahu atau pernah mendengar cerita ini, ada pendeta yang penuh tato, pendeta jalanan. Nah loh Pak, pendeta kan nggak boleh tatoan, pendeta kan harus suci, harus bersih. Nah itu kita tidak bisa mengejat orang dari covernya. Jadi Tuhan juga tidak memanggil orang-orang yang terlihat fisiknya saja, tapi melihat hatinya. Hatinya sungguh-sungguh gak dalam melayani, meskipun fisiknya seperti itu, atau mungkin mohon maaf mungkin berkekurangan, berkebutuhan. Nah, tapi kalau mereka bisa melayani Tuhan dengan sungguh, kenapa tidak? Nah, kenapa kita yang diberikan tubuh yang baik seperti ini tidak bisa melakukan seperti itu, memiliki hati yang baik? Nah, jadi Tuhan itu tidak melihat paras tapi melihat hati. 1 Timotius 4 ayat 12, janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda, jadilah teladan dan lain sebagainya. Nah ini yang dituliskan Paulus untuk Timotius ya, untuk menjadi teladan. Meskipun kita masih muda, seringkali mungkin kita melihat hanya orang dewasa saja yang bisa menjadi teladan. Tapi kalau kita cermati lebih dalam, bahwa kita itu hidup ya bisa dilihat oleh orang lain, kita itu dinilai oleh orang lain. Like and dislike itu ada dalam diri kita. Jadi kita hidup hanya orang lain yang menilai. Jadi dari sini kita harus melakukan tindakan yang baik, sikap yang baik. Lebih-lebih apabila kita melakukan tindakan seperti itu dapat menjadi motivasi dan teladan bagi orang lain. Apalagi kita menjadi wajah-wajah Kristus di dunia, orang Kristen. Seharusnya juga begitu, harus menunjukkan kasih terhadap sesama sehingga kita menjadi teladan. Oke, kita lanjut ke dalam bab 7 ya. Tadi tugasnya sudah ada di tengah, silahkan dicek lagi nanti. Nah, gereja yang memperbarui diri di bab 7, kenapa saya sambungkan di dalam
bahasan gereja dan orang muda juga. Nah, karena gereja juga diperbarui melalui pemuda. Nah, di sini kita akan lanjut. Oke, di sini gereja yang memperbarui bab 7, kisah kucing di biara. Nah, di sini kita akan membahas sedikit cerita ya. Jadi kisah kucing di biara ini ada di suatu tempat, yaitu ada sebuah biara yang ingin melakukan sebuah kegiatan ibadah. Nah, dan di situ di suatu saat ada seekor kucing yang selalu mengeong-ngeong, selalu mengganggu setiap mau ibadah. Nah, di sini seorang biarawati itu uh, berusaha untuk menghentikan kucing itu supaya tidak mengganggu ibadah. Dan dia itu mengikat kucing di depan, mungkin di depan seperti ruangannya, dan dikurung. Nah, dan hal ini menjadi sebuah tradisi yang secara tidak langsung diikuti oleh biara-biara yang sesudahnya. Sebelum ibadah harus mengikat kucing di depan ruangan. Nah, di sini adalah dapat kita nilai bahwa ada sebuah tradisi-tradisi yang kurang pas dengan apa yang di Alkitab. Nah, jadi mungkin hal-hal yang diikuti ini secara tidak langsung kurang dipahami. Makanya kita harus memperbarui, harus selektif apabila ada di gereja ada tradisi-tradisi yang kurang baik atau kurang masuk akal, sehingga kita harus sebagai pemuda itu harus memperbaikinya di kelak hari, maupun belum di kelak hari. Mungkin mulai sekarang pun juga kita bisa berpendapat kepada tetua-tetua gereja, majelis gereja, supaya itu diperbaiki. Nah, di sini mungkin beberapa hal-hal banyak terjadi di dalam gereja yang ada kaitannya dengan tradisi tapi tidak ada sangkut pautnya atau relasinya dengan peribadahan, dan itu harus diperbarui. Nah, mungkin banyak sekali di sini bisa dilihat di dalam ayat-ayat tersebut. Nah, mungkin saya akan bahas satu, yaitu 2 Korintus 5 ayat 17. Kita yang mengikut Tuhan itu sudah diperbarui. Kita yang dulu sudah mati, tapi kita telah bangkit bersama Kristus menjadi sosok yang baru. Nah, jadi ketika kita memiliki dosa, memiliki apa yang salah di dalam kehidupan kita di dulu kala, jangan diulangi lagi. Kita adalah orang yang baru, kita adalah umat yang baru. Nah, sosok tradisi ini kalau bisa dibilang boleh dilakukan. Tentu saya di GKJW memiliki tradisi, yaitu kejawen. Nah, contohnya seperti unduh-unduh, mungkin dan lain sebagainya, dan memakai baju adat Jawa ketika beribadah. Nah, itu tidak apa-apa selama tidak mengganggu ibadah dan masih ada relasinya dengan apa yang ada di ibadah atau Alkitabiah. Nah, kenapa? Contohnya di unduh-unduh tadi. Itu kan unduh-unduh itu fungsinya untuk persembahan. Nah, itu ada hubungannya nggak dengan Alkitab? Ya ada. Di Perjanjian Lama orang-orang memberi persembahan itu tidak dengan uang saja, tapi dengan barang, dengan hasil panen dan lain sebagainya, dan itu masih ada relasi dengan persembahan atau mengucap syukur. Nah, jadi contohnya seperti kisah kucing di biara tadi yang harus diikat ketika sebelum ibadah, itu tidak ada relasinya. Jadi kita harus berani sebagai pemuda untuk memperbarui gereja yang mempunyai tradisi-tradisi yang tidak masuk akal dan tidak alkitabiah. Laki-laki sebagai poros pelayanan. Nah, mungkin di sini ada sebuah tradisi tersebut. Nah, mungkin kalau di Indonesia itu kita sudah diperbarui oleh R.A. Kartini ya, Raden Ajeng Kartini. Jadi untuk perempuan sudah memiliki derajat yang sama dengan laki-laki. Nah, begitu juga dengan pelayan. Di Alkitab pun tidak menentang pelayan itu perempuan, tidak. Tapi siapapun yang memiliki hati yang dipanggil oleh Tuhan, seperti Nabi Elia dan lain sebagainya, mungkin Maria yang melayani. Nah, di situ
sama saja. Jadi pelayan itu tidak memandang laki-laki saja. Ibadah harus hening dan khidmat. Nah, di sini kita harus koreksi ya. Hening dan khidmat ini pas apa? Nah, jadi hening dan khidmat ini harus dilandasi dengan apa ya? Kesungguhan hati, bukan karena oh ibadah itu menyanyinya harus dengan slow down atau dengan hening, dengan melo dan lain sebagainya. Tidak, tapi ibadah itu harus dengan sungguh-sungguh. Mungkin ada beberapa gereja yang kurang senang dengan ibadah yang rame-rame. Nah, dan ini sebenarnya bukan tradisi yang paten. Jadi ibadah itu menurut apa yang ada di dalam diri kita, menurut apa bisa dibilang menurut karunia yang kita dapatkan dari Tuhan. Kalau karunianya untuk worship ya nggak apa-apa, seperti di gereja-gereja yang karismatik begitu semangat menyembah Tuhan ya enggak apa-apa, itu benar selagi masih ada keinginan atau hati yang tulus untuk menyembah Tuhan. Kalau ada keinginan untuk hanya pamer atau hanya untuk menunjukkan diri, nah itu tidak baik. Alasan gereja yang diperbarui mengikuti era, kenapa? Karena gereja yang mengikuti era itu wajib ya, karena kita seorang pemuda ini harus memiliki inovasi dan motivasi yang tertentu, karena kita gereja semakin digerus oleh zaman. Contohnya di dalam era COVID ini kita kan harus inovatif. Kenapa? Kita kan nggak boleh gereja secara offline, jadi kita harus online. Gereja harus inovatif, harus meningkatkan diri supaya bisa menjangkau walaupun kita yang sedang di rumah-rumah masing-masing, seperti ibadah online, Zoom atau YouTube streaming dan lain sebagainya. Kita harus memperbarui dan mengikuti era. Dan untuk pemuda ini sangat cocok dengan hal-hal ini, dengan teknologi modernisasi dan lain sebagainya. Itulah fungsi pemuda. Pelopor salah satunya pemuda ya, pasti pelopor pemuda lah. Jadi hal-hal yang baru biasanya ini datang dari pemuda. Mungkin dekorisasi Natal pasti pemuda yang memiliki ide dan lain sebagainya. Mungkin teknologi atau mungkin edit-edit dan lain sebagainya itu pemuda yang ikut campur. Problematik. Nah, di sini problematik ini setiap gereja berbeda ya. Jadi pemuda ini harus menjadi sosok yang dapat memperbarui gereja itu sebagai apa ya, generasi penerus gereja. Oke, di sini reformasi yang diproklamasi Martin Luther itu pun adalah gerakan pembaruan gereja karena ada hal-hal yang tidak alkitabiah di dalam praktek gerejawi. Nah, di sini sampean mungkin belum mengenal Martin Luther itu siapa. Martin Luther itu adalah tokoh reformasi gereja. Jadi di kala itu reformasi gereja itu dilakukan oleh Martin Luther dan rekan-rekannya. Karena apa? Mungkin di gereja Al-Mula, di mungkin gereja ortodok, gereja katolik dan lain sebagainya ada hal-hal praktek yang kurang make sense atau alkitabiah dengan firman Tuhan. Nah, di sini makanya ada sebuah protes dari Martin Luther dan teman-temannya. Nah, di sini ada sebuah protes itu tercetak atau tertuliskan melalui dalil-dalil 99 dalil atau tesis Martin Luther. Nah, di sini ada tugas kamu, silakan dikerjakan dan mungkin ada yang ditanyakan, bisa ditanyakan tentang dua bab ini secara singkat. Oke, terima kasih. Kiranya kalian dapat memahami pembahasan saya secara singkat ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.